الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله عليه في هذا الكتاب محمد رسول الله شهيدا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لرضا الله ولشفاعة رسول الله لقبول جميع حاجاتنا صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بهذه العلوم العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. Piro? Dari? Apa? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tawqirihi sallallahu alaihi wasallam birruhu wa birru alihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatuhu wa ummahatul mu'minina azwajihi kama khadda alaihi salatu wassalam. Wa min tawqirihi lan iku setengah saking oleh memuliakan Rasulullah. Wa min tawqirihi lan iku setengah saking oleh memuliakan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku birruhu berbuat bagus kepada Nabi, wa birru alihi lan berbuat baik kepada keluarga Nabi, wa birru dzurriyyatihi dan berbuat baik kepada keturunan anak turune Kanjeng Nabi. Ini nasabnya. Ternyata ada ayat, ada hadis yang menegaskan khusus ini khosais bahwa khusus untuk putra Nabi itu ya Fatimah dan ke bawah itu diakui sebagai putra Nabi. Khosais ya. Kalau hadis ini sahih ya berarti perdebatan nasab itu selesai. Yang dipersoalkan sekarang kan itu karena dari jalur Fatimah bukan dari jalur ternyata Rasul sendiri mengakui itu anak turunan saya. Ya, kita nggak punya kepentingan ya, nggak usah belok-belok itu ya, nggak usah ikut-ikutan apakah Habib yang banyak itu nyambung kepada Rasul atau tidak. Tidak ada kepentingan kita. Ya Habib secara nasab memang mulia kalau nyambung, karena rata-rata disebut Habib itu keturunan yang nyambung dari Ba'alawi itu yang dari Hadramaut, Yaman ya. Kalau Syarif atau Sayyid itu yang langsung dari Mekah. Bedanya itu. Kalau sumbernya dari Yaman disebut Habib, kalau sumbernya dari Mekah disebut Sayyid atau Syarif. Perempuan yang Syarifah. Sama nyambungnya juga ke Rasulullah juga. Sebenarnya ada
Nah, besok ini ada puncaknya Habib yang sekarang masih ada, Habib Umar bin Hafid akan berkegiatan besok. Difasilitasi oleh P3I. Insyaallah besok. Karena ujung-ujungnya perdebatan sudah tidak produktif, mengarah kepada apa? Mengarah kepada nisab akhirnya, ya. Dari nasab ke nisab. Nah, itu kan sudah tidak produktif. Memuliakan Rasul sendiri, memuliakan keluarganya, alihi wa birru alihi wa birru adzuriyati, anak turunannya Rasul, wa birru ummahatil mu'minina, dan memuliakan para istri Rasulullah yang 9 itu. Siapa itu? Azwajihi, biro-biro istrinya Rasul, kama hadda, kama kaya oleh Allah menganjurkan kepada kita soal Nabi alaihi salatu wassalam, wasalaka lan ngerambah, menempuh, menjalani, wasalaka lan menjalani anjuran itu, tu'in hadda ma hadda alaih sopo as-salaf ulama salaf as-salihu kang salih radhiyallahu anhu. Ulama salaf itu berarti korni ba'da korni, sahabat kabir, sahabat shagir, tabi kabir, tabi shagir, tabi'ut tabi'in, ya. Itu Imam Syafi'i, Imam Madzhab. Dan di bawah itu disebut ulama salafus salih, generasi setelah itu. Jadi dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kemudian ulama salafus salih radhiyallahu anhu. Qala subhanahu wa ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera. Innama yuridullah. Ini surat apa ini? Ahzab. Innama yuridullah, innama yang pastinya yuridu menghendaki, karena maksud sapa Allah liyudhiba, untuk menghilangkan, liyudhiba, untuk menghilangkan sapa Allah ankum saking sirake ar-rijsa ing dosa, ar-rijsa ing dosa ahlal baiti, keluargane Rasul, ahlul bait, wa yutahhira, dan membersihkan sapa Allah kum ing sira tathira, kalawan suci tenanan. Wa qala azza wa jalla, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ini apa ini? Sama ayat yang campur apa orang? Gak nyambung. An-nabi utawi nabi iku aula luwi utama bil mu'minin, kalau kira-kira wong mukmin, min anfusihim ay min tinimbang, dibandingkan anfusihim awak dhewe mukminin, wa azwajuhu, lan kira-kira istrinya nabi, ummahatuhum, kang dadi kira-kira ibunya, ya, induknya kira-kira azwaj. Wa qala alaihi salatu wassalam, inni tarikun fikum ma in akhadtum bi la tadillu kitaballah wa atarani ahla baiti. Terkait apa itu? Tapi ada yang baik, ada yang tidak, artinya kembali dia jenenge menungso gitu ya.
namanya manusia. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi dan Rasul. Tidak ada yang maksum. Ada Habib yang tidak baik, ya ada, namanya belum saudara kan Habib. Anaknya Nabi aja ada yang masuk neraka gitu ya, apalagi dengan Rasul kita. Tapi kita tidak perlu ikut-ikutan menghakimi, ikut-ikutan memvonis, ikut-ikutan menyalahkan, itu tidak benar ya, nggak usah. Jadi apapun, manusia itu tidak lahir untuk menjadi hakim bagi manusia yang lain. Jadi kita itu bukan hadir untuk menjadi pengawas, untuk menjadi hakim yang memvonis sesama manusia. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Urusan lakum dinukum ya. Urusan kita apa? Menjaga diri kita. Ya. Ini efeknya apa? Nah, mungkin sudah pernah saya sampaikan. Ada dua hal di dunia ini yang harus kalian perhatikan dalam menjalani hidup ini. Satu, ada hal yang bisa kalian jaga dan kalian kontrol, kalian kuasai. Dan yang kedua, ada yang tidak bisa kalian kontrol dan tidak bisa kalian kuasai. Ada dua. Maka tugas kalian adalah fokus kepada hal yang bisa kalian kuasai untuk kalian jaga dan kalian perbaiki. Apa itu? Segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita sendiri ini adalah segala sesuatu yang kita kuasai dan kita bisa kendalikan. Mata kita bisa kita kendalikan, mulut, telinga, perut, semualah, pikiran, ya. Ini semua masuk dalam wilayah kekuasaan kita. Kita bisa menjaga, kita bisa menata, bisa kontrol, dan seterusnya. Nah, di luar yang ada dalam diri kita itu masuk wilayah sesuatu yang tidak bisa kita kuasai. Ya, pikirannya jeki, ya toh, pandangannya hasbi, mulutnya siapa, itu tidak bisa kita kuasai. Artinya apa? Kita diminta untuk fokus kepada diri kita, agar pandangan, komentar, pikiran, semua yang di luar diri kita terhadap diri kita ini baik. Caranya apa? Kita membuat diri kita baik. Hanya itu tugas kita. Jangan kamu sibuk menjaga omongan orang lain terhadap diri kamu. Nggak bisa. Ya toh? Siapapun diri kamu, presiden pun, raja pun tidak mampu menguasai, mengontrol pikiran orang lain terhadap kita. Tidak bisa. Omongan orang lain terhadap, mungkin wajahnya bisa dikontrol karena takut, tunduk, iya, tapi pikirannya, otaknya, hatinya nggak bisa. Maka salah besar kalau kamu bermaksud menguasai pikiran orang lain, mengontrol orang lain. Tidak bisa. Ini dalam konteks kehidupan ya. Beda nanti dalam konteks tarbiyah. Kalau pendidikan itu berbeda. Yang kita lakukan bagaimana kamu memberikan penilaian pada orang lain agar orang lain memberikan penilaian juga yang sama dengan apa yang kamu berikan pada orang lain. Nah, gitu. Jadi ada feedback ya. Kalau kamu sering ngerasani orang, ya jangan salahkan orang sering ngerasani kamu. Kalau orang sering mesuk kamu, ya jangan salah. Kamu sering mesuk orang, ya jangan salahkan. Orang lain sering mesuk, mungkin tidak di depan kamu. Jangan, mungkin tidak di depan kamu. Nah, satu. Yang kedua, karena
karena ada demarkasi yang jelas seperti itu, maka kamu tidak perlu harus intervensi. Karena itu membuat apa? Kamu stres. Secara konteks keimanan, kamu itu tidak beriman kalau berintervensi itu. Kenapa? Ini di luar kekuasaan kamu. Ini kekuasaannya Allah. Yang bisa merubah hati orang itu hanya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Yang bisa merubah hati orang itu hanya Allah. Maka yang bisa kita lakukan hanya memperbaiki diri sendiri dan memohon kepada Allah agar orang lain itu hatinya baik pada kita. Hanya itu. Gak bisa kita kekuasaan apapun di dunia ini, gak bisa. Karena itu miliknya Allah, kekuasaannya Allah. Ya, wilayah otoritas mutlak, absolut. Kalau kamu ingin merebut wilayahnya Allah, ya rebutan dengan Allah kan? Stres kamu. Dengan kekuatan, dengan power yang kamu kuasai ingin nggak bisa. Oh itu kekuasaannya Allah, kok mau diintervensi? Ya ibarat kayak kacamata ini, pemiliknya kan mesti cuma satu, gitu? Kok ada orang lain mengakui milik itu kan mesti tukaran. Al-Malik, ya, pemilik asasi, pemilik azali, segala sesuatunya adalah Allah. Kok ada orang lain mengaku, makhluk yang mengaku memiliki juga, itu berarti kamu rebutan dengan Allah. Itu kan kurang ajar itu. Sadar nggak kita seperti itu? Ya, maka kita harus apa yang harus kita lakukan? Ayo kita kembali kepada apa yang bisa kita kuasai. Yang di luar kita kuasai ya nggak perlu kita urus. Ya, nggak perlu kita urus. Aduh, itu kok komentarnya jelek banget sama saya. Ini kok suka anu sama saya. Nah, itu intervensi introspeksi. Itu bisa jadi pantulan apa yang kamu lakukan dilakukan oleh orang lain. Ayo kita kontrol diri kita kuasai mulut kita jaga, mata dijaga dan semuanya dijaga. Serta juga mohon kepada Allah agar orang lain itu baik kepada kita. Ya. Tidak bisa kita intervensi, ya. Kenapa? Itu di luar kekuasaan. Tidak bisa. Siapapun tidak akan mampu mendikte pikiran orang lain, memaksa pikiran orang lain, menguasai itu tidak bisa. Karena itu kekuasaan Allah. Jangan sekali-kali kita berpikir untuk melakukan yang tidak mungkin kita lakukan. Apa? Ya sia-sia hidup kita. Ya kan? Buang-buang energi. Kamu berusaha melakukan sesuatu yang mustahil kamu bisa lakukan. Ngapain mengerjakan yang mustahil? Ya? Kamu ingin menguasai hati orang lain kan mustahil. Yang bisa kita lakukan apa? Meminta kepada Allah yang menguasai hati orang itu. Wong pemilik hati sendiri gak menguasai hatinya sendiri kok. Kita kan rasa ya namanya iman yazidu wa yanqus itu sebagai wujud bahwa kita sendiri tidak mampu mengendalikan secara penuh keimanan kita, hati kita, apalagi orang lain. Ya. Oke. Wa qala alaihi salatu wassalam, inni tarikun fikum ma in akhadtum bi lan tadillu kitaballah wa atarani ahla baiti fa'udhuru kaifa takhallufuni. Inni sa'tamani suriku tarikun wong kang ninggalaken fikum dalam sirake ma in perkara in akhadtum lamun ngalap sapa sira berpegangan sapa sira
bihi kalawan ma lam tadillu maka ora bakal lam masuk kepada fi'il mudhari never ya. Kalau lam not yet, lam tadillu berarti not yet ya. Kalau lam never, kalau la no. Di masa berlaku lam itu sejak keluar statement itu ini saila yaumil kiamah. Sebelum keluar statement ini bisa jadi, nah itu ada kemungkinan. Tapi sejak keluar statement ini sampai ila yaumil kiamah itu tidak akan pernah terjadi. Walan taradha ankal yahud. Sebelum turun ayat itu dulunya orang Yahudi Nasara itu bisa kooperatif. Tapi sejak ayat itu turun sampai kapan ila yaumil kiamah tidak akan pernah kooperatif. Kamu bayangkan kayak gerakan apa itu? Ahmadiyah, HTI yang menggelorakan Islam, apa namanya, negara Islam. Pusat kantor pusatnya di mana? Di London, di Inggris. Kok Inggris diislamkan? Kenapa kok nggak di Inggris aja diislamkan? Kok malah menjamah negara-negara Muslim? Itu wujud walang tardha itu kayak begini. Operator otak dan negara di dunia ini sudah secara teori tidak mungkin lepas, secara teori tidak mungkin lepas dari kekuasaan Israel. Kenapa? Karena Israel penguasa keuangan dunia. Wujud keuangan dunia apa? Bank sentral. Selama negara itu punya bank sentral, berarti kekuasaan Israel, entah lewat Amerika, lewat mana. Israel itu kan bangsa ya. Yahudi maksud saya. Kekuasaan Yahudi itu akan terus mencengkeram selama ada bank sentral. Negara mana saja, kalau dia punya bank sentral berarti dia bergantung kepada Yahudi. Kapitalisme modern. Dia dikontrol, terus mata uangnya dikontrol, gitu kan? Semuanya dikontrol, devisanya, finansialnya, ekonominya dikontrol semua. Gak bisa kita apa-apa kecuali kalau berani tutup bank sentral itu, bikin mata uang sendiri. Nah, sekarang lagi dirintis oleh Cina dengan Rusia dan Iran. Wah, tiga negara itu mau merintis itu. Ya prosesnya. Selama masih ada Bank Indonesia, bank sentral itu tidak akan pernah mungkin kita lepaskan. Karena semua kehidupan kita sudah dikontrol. Mereka memainkan bahkan pemilihan presiden harus restu dari mereka dan seterusnya. Kayak gitulah sampai segitu. Kenapa? Kita pinjaman dari mana kalau nggak dari mereka? Padahal Amerika sendiri negaranya pilot itu, pinjamannya melebihi dari kemampuan devisa negara. La tadillu kitab Allah. Wa atarani rupani ahli baiti, ahla baiti. In akhadtum bihi lan tadillu kitab Allah. Lan tadillu tidak akan sesat. Apa itu kitab Allah? Wa atarani. Kitab Allah, kitabnya Allah, Al-Quran, wa atarani, dan keluargaku. Rupanya ahla baiti, keluarga ahlul bait. Ya, maksudnya sunnah Rasul ya. Sunnati wa atarani ay sunnati ahla baiti.
Kita tidak akan pernah sesat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang hidup itu ya ahli bait. Menerjemahkan sunnah yang hidup itu ya ahli bait. Fanzuru kaifa takhallufuni. Fanzuru mongko ningalono sapa sira kaifa ada yang apa takhallufuni mengganti sapa sira ing ingsun. Di lan tadillu abadah ya kitab Allah wa sunnatur rasul. Jadi begini, buat ngene untuk dikoleksi kan? Buat isi dalam itu. Oh, keren. Go. Oke. Oh, dari itu awal mungkin. Go, oke. Oke. Pakai tanggung jawab ini ngono. Oke, Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran Sunnah 114 30 6.232. Ini surat, ini juz, ini ayat ya. Ini Rasul Kutubut Tis'ah. Sahihnya enggak sampai 10.000. Kapan ini? Rasul wafat tahun Rasul wafat tahun 671 Masehi. Hijriahnya edit. Ayo, pakar sejarah itu, ayo. Ojo sejarah Soviet doa aja. Sejarah Soviet, sejarah Rasulullah wala gak apa. 67 Masehi wafat. Ini ini juga sampai kiamat. Ya kan? Ini misalnya 2023. Kiamatnya kapan? 2052. Nggak percaya, tunggu kamu ya. Ada 2082 lah.
Nah, kayak ono sing usianya 10 tahun nyandak gitu tuh. 82 gak ono berarti. Enggak, 2023. Artinya apa? Ketika di sini posisi Al-Quran itu direct. Oke, apa iki? Ada pertanyaan, ada problem, langsung dijawab. Ada problem, langsung dijawab. Gitu ya. Jadi panahnya itu jelas. Ada problem, langsung ada turun ayat. Ada masalah, turun ayat. Atau kalau enggak Rasulullah lewat sunnahnya menjawab semua problem. Tapi di sini ada problem. Nah, sininya ini masih titik-titik. Posisinya di sini. Aduh, oh dia kok. Yes. Guys, tadi. Yes. Nah, inilah wilayah istihad. Problem terus berkembang. Sumbernya ini, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan. Idza tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Dan ini sudah selesai 671. 1400 tahun yang lalu sudah finish. 114 surat, 30 juz, 6232 36 ayat. Tidak boleh ditambah, ya tidak boleh dikurangi. Kutubut tis'ah mulai Sahih Bukhari, Bukhari Muslim, Sunan, Nasa'i, Al-Muwatta, Tirmidzi, Ibnu Majah, 9 ya, yang 4 kitab-kitab Sahih itu. Ya sudah ini toh, nggak bisa nambah, nggak bisa kamu bikin hadis sendiri, sudah selesai. Ini untuk menjawab problem yang sebelum ini. Bagaimana problem yang setelah ini? Ya, problem setelah ini terus sebagai orang Islam wajib percaya, wajib beriman bahwa wakil tapi gak suatu tadi pasif imannya apa? Lan tadillu abadan. Kata Rasul, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Abada itu ila yaumil qiyamah. Apa itu? Kitabullah wa sunnatul Rasul. Tapi problemnya Kitabullah dan sunnah Rasul sudah selesai, finish. Al-Quran hanya ini toh, hadis hanya ini aja, tidak lebih dari itu. Bagaimana menjawab problem ini? Sementara problem terus muncul. Nah, ini kita geret ke sini. Nah, ini namanya digeret untuk selalu berada posisi di sini. Makanya yang namanya ijtihad itu harus kepada asal. Asal itu apa? Quran dan kebenaran dalam agama Islam adalah kebenaran teks. Ya, ukuran kebenaran dalam Islam itu teks. Apapun kata teks itulah yang benar. Bukan kebenaran realitas. Realitas itu harus manut kepada teks. Paham ya? Apa qala Allah Ta'ala, apa qala Rasulullah, itulah yang benar. Ini tidak benar. Maka dia
tanyakan ke sini terus, dialog. Apa lewat wasilahnya? Ijtihad. Ijtihad itu apa? Ya usulul fiqh, istimbatul ahkam, menggali hukum. Kenapa? Sekali lagi kita harus yakin. Karena kalau nggak yakin ya murtad, itu aja risikonya. Kalau nggak yakin murtad, pilihannya cuma dua doa itu. Ya, pilihannya melurut doa itu kan pilih sing di, kau untuk pilihannya beriman atau murtad. Kita harus yakin dalam Al-Quran dan As-Sunnah sudah menjawab problem ila yaumil qiyamah. Sudah menjawab semua problem ila yaumil qiyamah. Lo gimana? Ya ini digali dari yang segini ini. Modal segini ini cukup. Ila yaumil qiyamah itu cukup. Caranya apa? Ya pakai ini, ijtihad. Nah, karena ini prosesnya ijtihad, maka jawabannya nggak pasti. Problemnya pasti, jawabannya tidak pasti. Kalau dulu problem pasti, jawabannya pasti. Karena Rasul menjawab, ya sudah itu jawabannya final sudah. Ya, jadi nggak ada Rasul. Siapapun semua serba kemungkinan. Ya, kata Imam Syafi'i, ra'yi shawabun yahtamilul khata', wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu benar tapi bisa mengandung kesalahan. Pendapat kamu salah tapi bisa mengandung kebenaran. Kita tidak tahu benar yang sebenarnya kapan, besok. Makanya muncul hadis, idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrun wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau seorang hakim dalam melakukan keputusannya ijtihad, fa asaba, ijtihadnya benar, falahu ajrun, dia dapat 2 pahala. Pahala ijtihadnya dan pahala di akhirat. Tapi kalau toh pun salah, maka dia hanya dapat pahala 1. Pahala apa? Pahala hasil jerih payahnya berijtihad. Oke ya. Ini kemudian di perdebatan usul fikih lalu panjang. Ada aliran musawwibah, ada aliran mufattilah. Kalau berdasarkan hadis ini, yang penting kamu ijtihad. Benar salah dapat pahala. Itu kan? Kalau kamu benar dapat pahala 2, kalau salah pahala 1. Artinya jadi hakim itu enak, pokok ijtihad. Cuman problemnya untuk disebut hakim, mendapatkan sampai pada level mujtahid, nah ini kan ada syaratnya. Ini di sini pangkalnya. Dia memenuhi syarat apa enggak? Kalau memenuhi syarat maka berlaku ini. Kalau nggak memenuhi syarat ya nggak bisa. Ya, memenuhi syarat apa enggak? Ya, kalau dia tidak memenuhi syarat, maka dia tidak bisa berlaku hadis itu. Namanya tidak, berarti dia bukan seorang hakim, bukan seorang mujtahid. Oke. Tapi ada pertanyaan. Kalau dia sudah memenuhi syarat, ibarat orang mengendarai sepeda motor, dia sudah punya SIM, berarti kan memenuhi syarat. Punya SIM, SIM kolektif, wah itu lain lagi, ya, SIM kolektif, bayar lulus. Secara ofisial, mohon maaf yang tersinggung ya, wajahnya banyak yang tersinggung ini, ya. Secara resmi dia dianggap mujtahid formal karena punya ijazah. Kualitasnya mungkin tidak mujtahid, karena apa? Nembak. Maka berlaku ini
secara hakiki atau secara majaz, secara de jure atau secara de facto. Secara de jure dia punya SIM, dia mujtahid. Tapi secara de facto keilmuannya nggak mencukupi, sehingga berlaku dua hal ini. Meskipun mujtahid, meskipun punya SIM, nggak jaminan tidak nabrak. Paham ya? Meskipun punya SIM, bahkan SIM-nya 5, SIM Oppo, kan ada koleksi SIM AC, B1, B2, B+, vitamin lah gitu. Ya, misalnya koleksi SIM sudah sangat memenuhi kualifikasi. Cuman karena dia itu hanya de jure secara apa? Official. Dia punya ijazah, tapi secara de facto realitas dia nggak memenuhi syarat keilmuannya. Ujian. Sekarang ujiannya sudah dipermudah. Ya, sebelumnya kan pakai angka 8. Ternyata Kapolresnya nggak lulus. Kapolres saja nggak lulus. Akhirnya karena Kapolres nggak lulus diturunkan. Nah gitu tuh bagus, bikin soal jangan dirinya nggak mampu terus dikasih ke orang, kan gitu sekarang modelnya kan. Syarat menjadi profesor, guru besar itu andaikan diserahkan kepada yang membuat syarat, mungkin dia nggak profesor. Sampai Prof. Amin Abdullah itu ngomong, syarat profesor sekarang tuh lebih berat dari syarat masuk surga. Duh, gimana? Saking beratnya jadi profesor itu. Kenapa? Karena negara butuh profesor tapi anggaran tidak mencukupi, akhirnya dibuat susah. Coba bayangkan, harus karya tulisnya disitasi oleh pakar di bidangnya. Saya misalnya ahli tafsir, harus nulis tafsir di jurnal ilmiah, di jurnal apa terindeks internasional, dan dikutip oleh pakar tafsir, Pak Quraisy Shihab. Maafin saja. Atau Bintu Syate ngutip tulisan saya, itu kontiku. Aku baca bundanya Pak Quraisy kok dikutip Pak Quraisy. Nah itu syaratnya sampai kayak gitu. Yang membuat syarat andaikan suruh ujian lagi nggak lulus dia itu. Gitu? Nah itulah kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Nah, gitu kan. Itu berlaku kaidah itu. Ya, berlaku kaidah itu. Kalau masih bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Nah di sini seperti itu. Dia memenuhi syaratnya. Kalau dia itu aliran musawwibah, terus gak apa-apa, yang penting dia sudah punya SIM. Usaha punya SIM itu meskipun pakai kolektif, tetap ada usaha. Dia cari pengumuman di mana ada kolektif. Oh di kelurahan sana dia datang. Itu kan usaha sudah. Meskipun menghindari ujian, tapi itu sudah usaha. Berarti dia dapat penghargaan aja. Tapi mukhatiyab nggak bisa, dia tidak qualified kok. Artinya meskipun dia ijtihad, kalau nggak memenuhi syarat mujtahid, ya sudah neraka juga, itu loh, salah. Ya ibarat apa namanya, orang punya SIM itu tidak ada garansi dia itu tidak kecelakaan, tidak nabrak, tidak melanggar, nggak ada garansinya. Ya, nggak ada yang bisa menggaransi orang itu benar terus. Artinya apa? Resiko bagi mujtahid. Loh, resiko bagi supir loh ya. Ini bahasanya. Muqatti'ah ini ingin mengatakan meskipun kamu sudah layak jadi supir, tapi ada resikonya. Rasional kan? Rasional. Ojo mentang-mentang kamu sudah punya ijazah, punya SIM, enak ngawur enak. Gak iso. Gak ada garansi kamu akan aman terus. Apalagi sekarang polisi lebih canggih, ya. Bagaimana mencari agar orang itu salah, kan lebih canggih sekarang. Ya. Plat nomor, kalau dulu pakai sensor ya, sensor, jadi nggak perlu banyak polisi, sensor kena dos kecepatan tinggi. Cuma ternyata sensornya itu kalau ke plat nomor hitam kan kurang terang, hanya diganti putih sekarang. Gitu ya. Jadi
bagaimana biar efektif dan efisien ya, memperbanyak tilang itu. Ya. Nah di sini berlaku mukhati'ah dan musawwibah. Bagi musawwibah ya taswibah yang sudah usaha kita apresiasi dia dapat. Tapi bagi mukhati'ah nggak bisa, meskipun dia itu punya ijazah, punya SIM, nggak ada yang bisa menggaransi dia tidak salah. Ya. Nah, di sini posisi kita itu di sini 2023. Problem banyak, ada problem LGBT, gitu, ada problem ISIS, ada problem pemilu, ada problem nasab, banyak itu. Yang dulu zaman ini nggak ada, ini muncul semua. Terorisme, kapitalisme, takfiri, muncul kabeh. Muncul. Gimana cara menjawabnya? Ijtihad. Karena ijtihad itu sifatnya tidak pasti, maka berlaku, karena ada hadis ini, apresiasi terhadap orang yang sudah melakukan ijtihad. Apa bentuk apresiasinya? Muncullah kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Jadi ijtihad seseorang tidak bisa disalahkan oleh hasil ijtihad orang lain. Terserah kamu percaya ijtihadnya siapa. Oh, saya percaya si A, ya sudah, kamu mengikat diri dengan hasil ijtihad si A, dan kamu tidak terikat dengan hasil si B. Ijtihad si A tidak bisa menyalahkan si B, meskipun materinya sama. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Nah, untuk mengatasi problem itu muncullah kaidah. Kaidah kalau gini masih ayatnya di tingkat grassroots kan bertentangan. Ijtihad orang ayatnya bingung, umatnya bingung. Dimunculkanlah apa kaidah untuk mengamankan semuanya. Hukmul hakim ilzamun yarfa'ul khilaf. Ketika pemerintah sudah menetapkan, maka semua perbedaan pendapat itu jadi hilang, jadi satu pendapat. Ya, hukmul hakim ilzamun yarfa'ul khilaf. Kayak di Mekah, nggak ada perbedaan. Kalau Indonesia contohnya apa? Hukum agama yang diresepsi menjadi hukum positif, undang-undang pernikahan. Ya, apa namanya, PP apa dulu ada apa namanya ya, ketika hukum pernikahan itu masih banyak pendapat antar mazhab berbeda. Ketika diambil alih oleh pemerintah, dijadikan undang-undang, maka semua perbedaan mazhab tidak ada. Menikah yang sah adalah di hadapan negara. Negara itu siapa? KUA. Tercatat. Kok kamu menikah tidak mengundang KUA, maka pernikahan kamu dianggap tidak sah oleh negara. Nggak bisa, Imam Syafi'i sah. Iya, tapi kamu hidup di mana? Tidak. Bapak nggak diakui negaranya, nggak apa-apa. Kalau negara butuh kamu. Kalau anak kamu lahir dari pernikahan yang dianggap tidak sah oleh negara, maka produk yang lahir dari peristiwa hukum yang dianggap ilegal itu juga dianggap ilegal. Anaknya dianggap tidak ada oleh negara. Karena tidak ada, maka dia tidak memiliki hak perdata. Dia nggak bisa bikin KTP, dia tidak bisa sekolah, dia tidak punya hak stateless, dia tidak bukan warga negara Indonesia. Kenapa? Karena dia tidak diakui oleh negara. Paham ya? Dulu sebelum ada undang-undang ini, orang rebutan, ya menurut ini sah, ada yang menikah tanpa wali, ada yang menikah tanpa ini. Akhirnya kan gitu kan? Ada yang mencoba talfik, semua madhab, 4 madhab dirangkum, sehingga
yang penting sama-sama mukallaf dan ada kehendak baik, ijab kabul. Ikrar, ijab kabulnya antar pasangan. Ketemu di bis, kenalan, kamu suka, mau saya kawin? Mau, jadi sudah jadi. Itu ceritanya talfik itu. Dulu pernah kasus kan, ada yang begitu, tanpa saksi, tanpa wali. Karena syarat saksi dibuang, syarat wali dibuang, ambil dari masyarakat. Ketemu di bis, podo tuwee, podo mukallafin, sama punya kenal. Mau kamu saya? Mau. Jadi sudah. Nah, rusak pun kan. Hadirlah negara meretas semua perbedaan itu jadi satu. Ya, hukmul hakim ilzamun yarfa'ul khilaf. Ketika pemerintah sudah menetapkan keputusan, cuma problemnya di Indonesia ini tidak maksimal karena masih ya belum kokoh. Contohnya apa? Penetapan 1 Syawal. Kan sudah sidang pemerintah. Harusnya ketika 1 Syawal ditetapkan pemerintah, maka seluruh penduduk Indonesia Muslim itu harus mengikuti pendapat pemerintah. Ya kan? Tapi kenapa kok masih terbuka perbedaan? Karena pemerintah membuka. Ini ketetapan pemerintah, yang mau ikut ayo, yang tidak mau ikut gak apa-apa, ya udah. Itu bukan hukum namanya. Hukum itu ada aturan dan ada sanksi. Kok ada aturan tidak ada sanksi? Bukan hukum sebenarnya. Kamu besok masuk jam 7 loh, wajib jam 7 datang. Kalau telat Pak, gak apa-apa. Lalu ngapain wajib? Terus gak mau tenawai. Yang penting kamu jam 7 datang. Itu tentu hukum sebenarnya itu. Ya, itu bukan hukum. Kalau seperti di Saudi, jelas 1 Syawal, semuanya ikut, gak ada yang berbeda, gak ada yang berani, karena negara sudah mengambil alih. Begitu Masjidil Haram ada, semua aktivitas harus berhenti, toko-toko tutup semuanya, karena sudah diambil alih oleh negara. Keputusan negara meniadakan perbedaan. Wah, itu hebat ya. Hukmul hakim ilzamun yarfa'ul khilaf. Negara hadir itu begitu maksudnya. Tapi negara wajah pokok jadi enak. Nah, cuman dalam konteks demokrasi, negara jangan terlalu banyak masuk ke wilayah privat. Kalau enggak, nanti kayak misalnya di Saudi, karena sudah negara Islam semuanya itu, orang nggak sholat bukan bisa ditakzir, di kisos, ya. Kalau di Indonesia kamu misalnya karena sholat bukan hukum negara, masih hukum agama, maka kamu nggak sholat nggak apa-apa. Kamu lapor ke polisi, Pak polisi apa? Itu nggak sholat, sudah seminggu nggak sholat. Kamu kok tahu? Saya juga Pak. Wah. Oh, tentu yo gitu. Dia polisi nggak bisa apa-apa, nggak bisa, karena itu bukan hukum negara. Ya, kalau jadi hukum negara ya sudah, jadi keputusan tetap kena sanksi nanti, bisa dipenjara. Ini enggak. Wa qala alaihi salatu wassalam ma'rifatu ali Muhammadin bara'atun minan nar. Mengenal ali Muhammadin, keluarga Rasul Muhammad, itu bara'atun minan nar, menjadi pembebas dari api api neraka. Wa hubbu ali Muhammadin jawazun anis al-sirat. Hawazun, ya, ada titiknya. Iya, mana titik? Ya, memudahkan al-sirat.
Wal wilayatu li ali Muhammadin amanun minal adab. Wal wilayah lan ngurusi wilayatul amal li ali Muhammadin, peduli dengan keluarga Nabi Muhammad, itu amanun, keamanan minal adab, dari siksa kubur. Wa qala alaihi salatu wassalam fi Ali karramallahu wajhah, Allahumma wa aliman walahu wa adaman adahu. Wa qala fi la yuhibbuka illa mu'minun wa la yubghiduka illa munafiqun. Wa qala lil Abbas radhiyallahu anhu, walladhi nafsi biyadihi la yadkhulu qalba rajulin al-imanu hatta yuhibbakum Allah yuhibbakum lillahi wa rasulihi wa man ada ama faqad adani amin faqad adani. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam fi Ali karramallahu wajhah, sahabat Ali, Allahumma doa Allah wa ali man wali man wala kuasane wali, Allahumma do Allah wali kuasakanlah ya Allah man orang wala yang menguasakan sopoman hu ali wa adalah musuhilah ya Allah man orang ada kang musuh sopoman hu ali. Wa qala sapa Rasul fihi indadam ali la yuhibbuka, ora bakal tenang ka ing sira sapa illa mukminun, kecuali orang mukmin, wala yuhibbu, dan ora bendu, ora sengit, ora marah, ora ketih ka ing sira sapa illa munafiqun, kecuali orang munafik. Wa qala lil Abbas, wa qala lan berkata sapa Rasul lil Abbas radhiyallahu anhu, walladzi nafsi biyadihi, walladzi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadi ana nang kuasane, alladzi la yadkhulu ora bakal manjing masuk qalba rajulin hatinya wong lanang, hatinya wong apa al-imanu iman, hatta yuhibbah, sehingga seneng sapa rajul kum ing sira akeh lillah, karena Allah wa rasulihi. Wa man utawi sabana wong iku ada nyarekiti milarani ami ing paman ingsun, karena itu Abbas ya, karena sahabat Abbas itu ponakannya, fakot ada maka teman-teman, Abbas itu pamannya, waman uta pamannya Rasul, waman uta sapano ada yang kiti sokoman amni ing paman ingsun, sahabat Abbas, fakot maka teman-teman ada yang kiti sokoman ni ingsun. Wa qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, urqubu Muhammadan fi ahli baiti wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.